walking alone in the street. Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Fokus Gaming. Hari ini kita membahas alur cerita game Airplane dari Airplane 3 sampai Airplane keempat. Game yang dibuat oleh Developer Games adalah game yang dimana untuk cerita yang akan nyambung adalah game Airplane ketiga, Airplane pertama, Airplane kedua, dan yang terakhir adalah Airplane keempat, One Last Flight. Dan lebih lama kita langsung masuk ke ceritanya. Game pertama, Airplane ketiga. Nah, awal cerita game Airplane ketiga ini adalah awal mula dari semua game Airplane. Nah, di sini gue bakal memilih bad ending agar cerita bakal nyambung ke game Airplane pertama. Langsung masuk ke ceritanya. Jadi, kalian menjadi tentara Robloxian untuk segera menangkap seseorang yang bernama Ronald karena telah membajak sebuah pesawat. Nah, sebelum kalian menjadi Military Owner of Robloxian, kalian akan disambut oleh seseorang yang bernama Jenderal Poncho. Jenderal Poncho ini akan menemani kalian pada saat berada di game Airplane yang ketiga ini. Dan nanti gue juga akan membahas alasan kenapa Jenderal Poncho ini tidak meneruskan kematiannya saat di game Airplane keempat. Nah, gue akan membahas alasannya di informasi. Dan kita juga bakalan tahu kenapa Jenderal Poncho ini memasukkan kematiannya. Nah, Jenderal Poncho ini menyambut kalian setelah kalian berada di markasnya. Dan dia adalah Robloxian State Army General atau Jenderal Robloxian. Nah, di sini kan disuruh untuk segera duduk. Karena jika tidak, kan kemungkinan besar bakal dikeluarkan dari anggota militer Robloxian. Sehingga kan harus segera duduk. Poncho pun akhirnya memperlihatkan kalian tentang seseorang yang bernama Ronald yang menjadi target utama dari film ini. Ia sering sekali melakukan kejahatan, tapi sebelum dia melakukan kejahatan, ia sebenarnya adalah orang yang begitu baik. Namun ia mulai jahat semenjak ayah dan ibunya sudah mati karena kecelakaan pesawat. Dan nanti akan ada penjelasannya di game keempat ya. Ini menjelaskan kalau Ronald telah menangkap kapten di salah satu pesawat dan pesawat itu sedang terbang. Namun ternyata semua orang yang ada dalam ini juga ikut ditangkap. Dan di situ kalian merasa kalau semua orang itu adalah hal yang tepat. Nah, untungnya saja pesawat ini masih terbang dengan autopilot. Nah,
membawa baju tentara. Dan tidak punya pun kalian untuk segera menggunakan baju tersebut sebelum waktu yang ada di atas layar itu habis, dan jika tidak kan mungkin akan segera mati. Setelah menggunakan baju tentara, ini Ponco pun memutuskan untuk pesawat yang sedang tidak menyala. Saat dicek oleh jenderal, ternyata bahan bakar pesawat tersebut tak cukup, yang membuat kalian tidak bisa bakal jatuh di pesawat karena akibat bahan bakar yang justru tak cukup tersebut. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk segera menyelesaikan kebutuhan dari izin Ponco untuk segera mengumpulkan semua tipe oli atau freezer, dan kalian ini dan pun jangan tabur oli untuk segera melakukannya ke bagian penyambung dan harus sesuai dengan urutan warna dari tersebut. Karena akhirnya menyelesaikannya, dan jika sudah, nanti bensin akan terisi dan kalian bisa naik ke pesawat. Setelah menyambungkan semua bensin atau pipa, jenderal Ponco pun akhirnya mengisi tangki dari pesawat tersebut. Dan pada akhirnya pesawat sudah terisi penuh oleh, dan kalian bisa terbang dan mengejar pesawat yang sedang dibajak oleh Ronald. Nah, namun sini jadi Ponco ini hampir lupa kalau ada seorang pilot yang akan membantu kalian selama kalian berada di dalam helikopter atau pesawat tersebut. Dia bernama pilot Kurt. Ia akan segera membantu kalian semasa kalian berada dalam pesawat tersebut. Nah, kalian disuruh oleh jenderal Ponco untuk segera naik ke dalam pesawat. Tapi sebelum itu, dia memerintahkan Ponco untuk segera menyalakan mesin. Nah, baru deh kalian bisa naik ke pesawat tersebut. Setelah itu, jenderal Ponco
salver. Lalu ternyata pesawat tersebut dilengkapi dengan hanya satu makanan saja, yaitu adalah pisang. Akhirnya dia memutuskan untuk segera memakan pisang tersebut. Dan dia merasa sangat senang karena sesekalian naik di helikopter atau pesawat ini, karena kalian sudah dilengkapi dengan pisang. Namun ternyata yang mengasih tahu kalau pisang itu beracun, maka membuat kalian bakalan mati. Pesawat yang dibajak oleh Ronald. Ternyata hari sudah menjadi malam dan kalian pun membangunkan kalian. Dan kalian harus bersiap untuk segera sampai ke pesawat tersebut. Namun ternyata pesawat tersebut tersambar petir. Akibatnya baling-baling pesawat tersebut jadinya terbakar. Jadi Ponca pun menyuruh kalian untuk segera keluar dari pesawat dan melindungi dia saat dia mulai memperbaiki baling-baling tersebut. Dan kalian juga bakalan disuruh untuk segera menghindar dari sambaran petir. Kalian pun merasa kaget, bingung, sekaligus pingsan. Dan setelah kalian keluar dari pesawat tersebut, Dina Ponca meminta tolong untuk segera melindunginya karena banyak sekali petir yang menyambar pada saat ia sedang memperbaiki. Dan badan tersebut sangatlah kuat dan ia akan memperbaiki baling-baling tersebut lebih cepat. Nah, dia menyuruh untuk sabar dan menunggu dia dan jangan sampai terkena petir. Petir tersebut bisa saja menyambar kapan saja dan di mana saja. Dan dia akan memutuskan untuk segera menghindar. Baling-baling pesawat tersebut, akhirnya petir pun reda. Namun hujan masih saja turun. Dan tiba-tiba muncul monster yang bernama Skeletox. Skeletox tersebut kemudian api dan kalian pun disuruh masuk oleh Jenderal Ponca. Karena jika tidak kalian bakalan mati karena api
utama dari pesawat tersebut ditutup oleh Ronald, sehingga kalian pun akhirnya memutuskan untuk mencari sebuah palu dan mendobrak pintu kayu tersebut. Kalian merasa bingung karena palu lupa kalian bawa. Kalian akhirnya mengecek gudang untuk segera mengambil sebuah palu dan bisa kalian gunakan untuk segera mendobrak pintu tersebut yang ditutup oleh kayu. Setelah membuka pintu tersebut, Ronald membungkuk saja dari api itu, dan kalian pun akhirnya memutuskan untuk menolong para penumpang karena kalian tidak punya waktu lagi, karena Ronald sudah pergi ke ruangan kapten dan menyandarkan kapten di situ. Yap, sesuai apa yang dijelaskan oleh Jenderal Ponco di markas. Kalian pun akhirnya memutuskan untuk segera menyelamatkan semuanya sebelum waktu sudah habis. Saat itu, kapten disandra oleh Ronald pas di pintu ruangan kokpit. Nah, setelah kalian berdiri di depan pintu dari kapten tersebut, akhirnya mempercayai kalian untuk segera ngomong baik-baik ke Ronald. Nah, di sini kita bakal mengikuti ending agar bisa nyambung ke bagian airplane-nya satu atau airplane pertama. Saat itulah pintu dan kokpit pun terbuka, dan disitulah lalu Ronald untuk membiarkan kapten pergi. Kalian bertengkar dan juga dia mengatakan kalau ia memberi ini semua, dan kalian pun gak tahu apa yang Nah, untuk mengatakan ending, kan harus ngomong kalau ia akan masuk penjara akibat perbuatannya. Namun semua sudah terlambat. Pintu dan kokpit pun terbakar oleh api. Nah, apa yang tahu Jenderal kalau ruangan kokpit sudah terbakar, dan di situ kalian tidak punya banyak waktu, dan pesawat ini kemungkinan bakalan meledak. Kalian pun akhirnya mengambil parasut dari Jenderal. Pada saat kalian sudah mengambil parasut tersebut, kalian pun menanyakan apa yang terjadi pada Ronald dan kapten karena ruangan kokpit bisa terbakar. Dan namun Jenderal Ponco pun bilang kalau mereka harus segera keluar dari pesawat tersebut, karena jika tidak kita bakalan mati, ujarnya. Nah, setelah ternyata pintu darurat terbuka, kalian pun akhirnya memutuskan untuk segera cabut dari sana sebelum pesawat itu meledak.
kehilangan kapten. Nah, pada saat itulah jasad Ronald dan sementara itu Ronald berada di dimensi lain, dan situ Skatops pun mengatakan kalau ia akan segera mengambil balas dendam kepada Ronald. Dan alur cerita game Airplane ketiga pun selesai dengan diakhiri dengan Ronald yang dibakar habis-habisan, dan pada akhirnya Ronald bisa membalaskan dendam perbuatan kalian yang telah merusak rencana. Waduh, kemana tuh maksudnya tuh kapten? Nah, setelah mendapatkan bad ending, kita sudah masuk ke game Airplane yang pertama. Game kedua, Airplane pertama. Nah, kalau cerita game Airplane pertama ini sangatlah berbeda dengan game Airplane ketiga. Langsung saja kita masuk ke alur cerita game Airplane pertama ini. Jadi, ceritanya setelah kalian tidak bisa menemukan kapten dan Ronald di game Airplane ketiga sebelumnya, kalian pun akhirnya memutuskan untuk segera naik pesawat menuju ke suatu tempat. Nah, ceritanya kalian sudah menuju ke suatu tempat dan kalian akan segera balik lagi ke rumah kalian. Pas itulah kalian pun disambut dengan baik oleh kapten dan di situ ketika tahu kalau pesawat itu sudah berada di ketinggian 30 juta sesuai dengan kemungkinan saat pesawat itu lepas landas. Dan di situ mereka tidak memiliki uang dan mereka akan menghabiskan uang. Nah, mereka akhirnya bisa mengeksplorasi pesawat yang sedang kalian naiki tersebut. Nah, di sini gue bakal memilih good ending biar di Airplane kedua nanti akan nyambung ceritanya. Nah, gue juga akan memilih good ending nanti di Airplane kedua agar nyambung juga ke game Airplane keempat. Jadi menyambung kayak tali. Nah, setelah aku meminta kalian untuk segera mencari tempat itu karena mereka akan menghadapi turbulensi yang cukup tinggi di area tempat turbulensi. Jika kalian bertugas, headball kalian kemungkinan bakal berkurang setengah. Dan setelah itu sudah berakhir, pramugari pun akhirnya minta makanan dan snack untuk semuanya. Semua itu adalah arahan dari kapten setelah melewati area turbulensi, dan para kru members tersebut akhirnya menyediakan makanan tersebut. Nah, ini menjadi inspirasi para studios untuk membuat sebuah game dengan vacation story. Game pertama story di grupnya. Nah, kalian pun akhirnya menikmati sandwich tersebut. Nah, pada saat kalian sedang mau menyantap sandwich, tiba-tiba teman kalian dia ternyata salah satu player allergi dengan mayonnaise yang berada di sandwich. Hal itu membuat salah satu pemain sangat dan disitu kan harus menjadi salah satu bagasi player untuk segera setelah kalian menemukan bagasi tersebut, kalian pun akhirnya merasa lega karena salah satu
segera turun. Kalaupun akhirnya terbangnya di malam hari, lebih tepatnya di malam tersebut. Oh, kapan pun bilang kepada pengunjung untuk segera melaksanakan kaki kalian, karena mereka sudah sejam pergi. Nah, tiba-tiba lampu di pesawat tersebut mati secara tiba-tiba. Dan kapten pun akhirnya memutuskan untuk segera memperbaiki listrik tersebut. Nah, namun kalian tiba-tiba melihat ada monster di sayap sebelah kanan. Dan hal itu membuat kalian terkejut. Namun monster itu sebenarnya adalah Ronald yang mati di game Airplane ketiga. Nah, di sini Ronald pun akhirnya memberikan beberapa bilet, dan uang tersebut kemudian dalam pesawat tersebut. Namun pesawat tersebut meninggal dari uang tersebut. Karena bahkan kemungkinan bakal berkurang ketika mengenai dan kemungkinan besar kalian malah mati secara bersamaan karena uang tersebut sangatlah berbahaya. Tiba-tiba kalian menemukan sebuah kamar mandi yang baru saja dibuka. Ya, dan sana kemungkinan bakalan aman.
mencabut salah satu kabel. Nah, di situ salah satu pelayan memilih kabel yang berwarna merah. Itu yang kedua. Kalau kalian gimana nih? Dan pada akhirnya bom tersebut berhasil tercabut dan jadi meledak. Dan akhirnya kalian berhasil menamatkan salah satu player tersebut yang berada bom di perutnya. Dan berhasil melakukan hal tersebut, kalian semakin penasaran karena tak ada satu pun suara yang dihasilkan dari kru di dalam pesawat tersebut. Akhirnya kalian pun mencari tersebut dan pramugari ada di sana pingsan. Kalian pun akhirnya memutuskan untuk segera mengikuti kapten kalau pramugari yang berada di pesawat ini pingsan. Nah, namun untuk ruangan kokpit ternyata terkunci dan sesuatu telah terjadi di dalam dan kapten mungkin mengalami masalah. Dan ternyata pilot tersebut harus memiliki sebuah kode. Kamu akan memutuskan untuk mencari kode tersebut. Setelah menemukan kode tersebut, kamu akhirnya memutuskan membuka pintu tersebut. Setelah kalian membuka pintu tersebut dengan kode tersebut, tiba-tiba monster tersebut muncul di depan pintu ruangan kokpit. Dan disitulah monster tersebut menginginkan pesawat ini jatuh untuk membalaskan dendam perbuatannya. Nah, di situ monster tersebut berbicara seperti layaknya manusia pada umumnya. Pada saat itu, ia menjelaskan kalau mereka terjebak di dalam pesawat tersebut dan Ronald akan segera menjatuhkan pesawat tersebut dan pesawat itu akan jatuh dan kalian semua tak akan selamat. Nah, pada saat itulah ia mengatakan it's time to die. Berarti saatnya untuk mati. Saat itulah monster itu tiba-tiba menghilang secara tiba-tiba saja. Nah, disitulah kalian pun terkejut sekaligus panik karena pesawat itu berada di ketinggian 33.000 kaki dan sedang menuju ke arah bawah. Pesawat ini jatuh ke bawah. Kalian pun akhirnya memutuskan untuk mencari kokpit autopilot agar pesawat bisa aman dan lancar terkendali. Setelah menemukan tombol autopilot tersebut, pesawat pun akhirnya tetap berada di ketinggian tertentu dan kalian pun berhasil melakukannya dan kalian bisa menyelamatkan pesawat tersebut. Dan kalian merasa ini adalah gila karena semua kru pingsan dan juga kopilotnya kenapa nggak ada. Dan kalian pun ingin segera pulang ke rumah karena kalian sudah merasa takut. Nah, kalian pun akhirnya mencari sebuah telepon darurat untuk segera membantu kru yang berada di darat. Setelah menemukan telepon tersebut, akhirnya menjawab dan di situ ternyata itu adalah seorang ATC atau petugas menolak kontrol bandara. Saat itu, mereka menanyakan semuanya baik-baik saja dan mereka semua baik saja dan autopilot di dalam pesawat ini sudah menyala karena semuanya telah menemukan kontrol tersebut. Dan di situ
namun itu kembali lagi. Padahal dia telah menghilang. Namun itu tertawa terbahak-bahak. Atau no. Nah, sini gue bakal memilih Andy. Dia bisa nyambung ke alur game Airplane yang kedua. Dan pada akhirnya Apple tidak memilih pesawat tersebut. Dan Apple akhirnya membawa pesawat tersebut keluar. Dan itu masih menjelaskan kalau mereka bukan kali-kali bertemu dengannya. Dan pada akhirnya Apple bisa membawa pesawat itu kembali ke rumahnya yang ada di sana. Apple akhirnya bisa membawa pesawat itu ke bandara terdekat. Dan akhirnya Apple bisa pulang dengan tenang. Dan cerita game Airplane pertama diakhiri dengan good ending. Wow, menarik banget. Nah, di sini gue bakal memilih good ending di game Airplane yang kedua. Ya, ceritanya bisa nyambung saat game Airplane keempat ini gue bahas. Nah, kita langsung saja masuk ke alur cerita game Airplane yang kedua ini. Game ketiga, Airplane kedua. Nah, alur cerita game Airplane kedua ini adalah game di mana kalian memiliki sebuah pesawat kepresidenan. Nah, sebenarnya game ini adalah game yang kedua dirilis oleh Project Games Game Airplane. Namun pada episode kali ini adalah game yang ketiga. Dan langsung saja kita masuk ke alur cerita game Airplane yang kedua ini. Jadi ceritanya setelah kalian berhasil menyelamatkan pesawat di game Airplane pertama, kalian pun akhirnya menaiki sebuah pesawat kepresidenan atau pesawat presiden. Nah, di sini gua bakal pilih good ending ya. Untuk sekali lagi good ending ya, agar ceritanya bisa nyambung ke game Airplane yang keempat. Nah, di game keempat ini gue akan memilih set ending ya. Setelah itu kalian pun disambut oleh pilot yang bernama Kelly. Nah, sebenarnya Kelly ini pernah ada di game Airplane ketiga. Nah, itu ada di dalam secret ending. Namun, agar ceritanya bisa nyambung ke game Airplane pertama, di game Airplane ketiga ini gue mau memilih ending karena dia bisa nyambung ke game Airplane pertama. Nah, di situ Kelly menjelaskan kalau ini bukanlah sebuah pesawat reguler. Nah, ini adalah pesawat presiden. Dan nomor penerbangan itu adalah 9111 atau production pesawat tersebut. Dan di sini presiden tersebut akan segera menyambut kalian. Nah, presiden itu sangatlah senang karena kalian baru saja menyelamatkan sebuah pesawat di game Airplane pertama sebelumnya. Dan saat itu kita punya kendali pada saat itu juga dan sedang menyelamatkan pesawat. Dan di sini ada hari yang bakal terbaik dan kalian bisa saja
pesawat mengalami balon dan membuat kalian terkejut. Dan apa menanyakan kan kalau balon itu langsung saja kalian yang dan di situ lah pilot Kelly ngasih tahu kalau petugas keamanan di pesawat presiden tersebut akan segera melanjutkan kalian di ruangan berikutnya. Jadi kalian pun harus segera ke sana. Dan sebenarnya ia adalah agent yang ada di game Airplane kedua kali ini. Namun gue kurang tahu apakah dia ini pernah menyamar menjadi monster atau enggak. Nah, itu kan lihat omongan dari petugas keamanan pesawat tersebut. Dan kalian akhirnya disambut dengan agent yang akan membantu kalian selama berada di dalam pesawat tersebut. Dan ia juga berterima kasih kepada saya karena mereka bisa beramal dan mereka agent juga ke ruangan berikutnya untuk memberikan sebuah instruksi. Sesampainya di ruangan berikutnya, ternyata Pak Presiden akan segera tiba. Nah, di sini dia akan segera menjemput kalian. Nah, tapi dia menjelaskan kalau presiden tersebut sangatlah mudah untuk segera marah jika ada kesalahan yang dilakukan oleh kalian. Nah, dia juga tidak pernah membuat masalah. Nah, disitu presiden itu sudah siap. Nah, kalian pun akan suruh untuk segera mengambil gelas sampai kalian tunggu. Namun salah satu player malah menjatuhkan sebuah gelas yang berisi air. Dan disitulah ini pun bingung karena presiden akan segera marah. Jadinya dia menyuruh kalian untuk segera mencari sebuah pelan atau dia akan mengunci salah satu player yang telah mengacaukan isi dalam pesawat tersebut. Dan juga akan dibuang. Setelah dibersihkan, dia berharap agar kejadian serupa tak terulang kembali. Nah, saat itu akhirnya dikasih tahu kalau presiden sudah ada di ruangan kantin atau ruangan makan. Nah, saat itulah presiden tersebut malah tiba-tiba marah. Dan nama presiden ini adalah Donald. Gue hanya nyebutnya sebagai Pak Presiden atau Donald Trump, kesetan dari Donald Trump. Dia agak ketuker ya, oke? Donald Trump atau Pak Presiden. Kamu terkejut karena Pak Presiden ini semangatnya tegas. Dia mengatakan, "Quit that people!" Dan ia pun meminta maaf. Akhirnya ia pun memperkenalkan namanya sekaligus mengucapkan selamat datang kepada semuanya. Inilah namanya. Ia adalah presiden di Robloxia. Setelah Pak Presiden mengasih tahu kalau kalian adalah pahlawan jika menyelamatkan pesawat, dan mereka akan memiliki sebuah makanan spesial untuk spesial juga. Namun, ini meminta karena makanan tidak siap. Hal itu karena chefnya belum tiba juga. Hal itu yang membuat Pak Presiden itu marah dan membuang chef tersebut keluar dari pesawat. Hal itu yang membuat kalian
akhirnya dipilih untuk segera menjadi tukang masak. Dan saya pun bilang kalau kalian tidak pernah memiliki pengalaman masak. Waduh, nasib. Nah, namun ia seperti sekali lagi tegas dan menyuruhnya untuk segera memasak atau ia bakal depet sama juga ya. Akhirnya yang akan untuk masak. Jadi banyak bener ya, disuruh masak cuma harus seperti itu. Ngakak. Lalu ini untuk menjelaskan kalau kalian harus juga mengambil salah satu makanan sesuai yang apa yang ngomong. Jika ada yang salah, bisa aja dibuang cepet. Namun jangan cepet. Nah ini ya, kalian pun akhirnya memiliki apa yang dimaksud dan mengikuti semuanya sesuai apa yang diomongin sama tuh agent. Aduh, kasihan tentu player. Udah kayak masak, juga ya. Nah, disitulah saya pernah mengikuti arahan dari agent tersebut. Tidak sesuai barang yang ditanya. Setelah itu makanan jadi. Nah, setelah itu kalian pun akhirnya duduk setelah kalian memasak makanannya lezatnya, dan kalian pun akhirnya duduk karena jika tidak malah terus nangdak duduk. Setelah itu
Lalu kalian pun ternyata terbangun pada malam hari. Ternyata kalian tidak bisa untuk segera tidur diakibatkan karena ada sesuatu yang menjanggal di sana. Dan yang menjanggalnya adalah Golden yang ada di sana terbuka sendiri. Dan monster itu muncul lagi. Kayak pun terkejut saudara ketiga karena monster tersebut sudah berada di situ. Dan monster tersebut menyebabkan kebakaran di pesawat tersebut karena api yang berdiri di belakang. Kapten akhirnya memutuskan untuk segera cabut menuju ke ruangan gudang. Dan bisa saja mati karena api yang terus-terusan mengejar kalian. Dan kalian harus segera ke gudang sebelum kalian mati gara-gara cuma modal kebakar bisa-bisa. Tersebut belum pelajarnya sampai ke gudang dan menyebabkan lahar dari sana berubah menjadi lahar atau lava. Kapten akan memutuskan untuk segera naik ke atas yang paling tinggi. Dan setelah itu api tersebut tiba-tiba saja menghilang. Aku merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ternyata sebuah telepon berdering. Pada saat kalian mengangkat telepon tersebut, ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah pilot Kelly. Di sana ia menjelaskan kalau musuh tersebut sudah kekacauan di dalam pesawat itu. Kalian pun akhirnya menjelaskannya mengatakan you don't say, artinya berarti lu kok ngomong. Lalu dia menjelaskan kalau ia tidak boleh bicara di dalam kapal tersebut. Dan kalian pun harus masalahnya adalah ternyata pintu ruangan kokpit terkunci sehingga pihak Kelly harus segera mengambil kunci untuk segera membuka pintu. Dan disitulah monster tersebut muncul dengan yang dia mengatakan we will escape this time. Yang berarti Anda mungkin tak bisa kabur dari sini. Saya pun merasa terkejut dan saya pun dikejar-kejar sama habis-habisan oleh monster tersebut. Saya pun akhirnya memutuskan untuk segera lari sembari Bill Kelly membuka pintu tersebut. Bill Kelly sudah berusaha keras untuk membuka pintu tersebut, namun sudah dari tadi terkunci. Dan kalian harus bisa selamat dari monster tersebut karena jika tidak, handphone kalian akan berkurang.
Gary berhasil membuka pintu ruangan kokpit. Kalian pun akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan kokpit. Nah, di sana kalian pun merasa bingung karena monster tersebut tak masuk ke dalam kokpit. Membuat Gary senang dan kalian pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari situ, kalian akan mengistilahnya sebenarnya kalian lihat. Dan kamu merasa kalau monster itu mengikuti mereka dari tadi. Lalu mereka itu menjelaskan yang sebenarnya kalau sebelumnya monster tersebut tidak mengikuti mereka, melainkan monster tersebut hanya menginginkan pesawat itu jatuh. Itu menjelaskan kalau sebenarnya ia bukan hanya seorang pilot dan ia adalah agen rahasia yang bisa tahu keberadaan monster. Dan dia menjelaskan kalau terdapat seorang manusia, namun ia tidak memiliki teman dan tak semua orang ini menyukainya. Dan ia sekali ingin membuat pesawat itu jatuh. Karena hal itu, dia pun menjadi merasa bingung dan ia mendapat kabar kalau pesawat itu jatuh. Itu ternyata berasal dari game Airplane ketiga, yang dimana kalian tidak bisa menyelamatkan Kapten dan Ronald yang membuat pesawat itu meledak dan akhirnya jatuh dan Ronald mati. Dan situ Ronald pun ternyata balas dendam dengan menyamar menjadi siapa saja. Pada hal itu, kalian pun akhirnya bisa mengetahui keberadaan monster itu di mana. Dan di situ, dia menjelaskan kalau ia tentu dan tahu tentang agen di pesawat kepresidenan. Lalu ia pun menyerahkan sebuah senjata berupa pistol atau shotgun. Ia hanya memiliki, namun di sini ia hanya memiliki satu change, yaitu adalah menjelaskannya dan membunuh dia. Kalaupun monster itu berarti seharusnya kita membunuhnya. Dan di situ, kalian pun akhirnya harus mengambil sebuah senjata tersebut. Dan kalian akan melakukannya. Dan pada akhirnya kalian pun pergi ke dekat tempat tinggal presiden dan di kokpit. Dan Pak Presiden pun akhirnya merasa senang bisa bertemu dengan kalian. Namun ternyata kalian mengatakan kalau dan kalian mungkin sudah menyamar menjadi monster. Dan di situ Pak Presiden bingung dan ini kan untuk sebuah mendapatkan senjata. Namun kalian melihatkan kalau rencana dari monster itu kan kalian. Dan disitulah Eddie pun mengatakan kalau kan telah membuat kesalahan besar. Dan disitulah dia menjelaskan kalau pendapat mereka bukan monster. Namun kalian tidak percaya. Dan akhirnya kalian pun menembak salah satunya. Untuk mendapatkan ending, kita milih menembak agent. Kalian pun akhirnya mengarahkan senjata kalian ke arah agent. Dan ternyata benar, agent tersebut ternyata adalah monster. Pantasan saja monster tersebut kelihatan. Dan juga wajah agent ini tak asing. Dan disitu kan menjelaskan kepada Pak Presiden kalau itu adalah monster. Dan ternyata sejak perjalanan pertama itu Disney membantunya. Dan ia akan mengambil perjalanan itu untuk segera membunuh kalian. Pak Presiden pun akhirnya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan disitulah pramugari pun akhirnya atau terjadi langsung berterima kasih kepada mereka.
Dan pada akhirnya alur cerita game Airplane kedua ini berakhir dengan adegan dengan good ending yang dimana monster tersebut sudah kalah. Wow, menarik bukan? Nah, di sini kita langsung saja masuk ke game Airplane yang keempat. Di sini gue bakalan memilih set ending agar kita bisa mengetahui alasan kenapa Ronald ingin sekali membajak pesawat. Game keempat, Airplane keempat, One Last Flight. Nah, game Airplane keempat, One Last Flight ini adalah yang menjadi penutup alur cerita kali ini. Langsung saja kita masuk ke alur cerita game Airplane keempat ini. Jadi setelah kalian berhasil menyelamatkan sebuah pesawat di game Airplane kedua, kalian ceritanya berada di sebuah rumah dan sedang turun. Saat itulah ayah kalian pun membangunkan kalian dan ia menjelaskan kalau kalian akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Rohamas. Ia juga mengajak kalian untuk segera menuju ke sana menggunakan sebuah pesawat dan sebuah mobil. Nah, kalian pun akhirnya turun dari tangga rumah kalian ke bawah untuk menemui ayah kalian yang sudah menunggu kalian. Nah, akan tetapi ternyata kalian tidak menyiapkan bagasi yang harusnya kalian bawa. Dan di situ ia gak percaya kalau mereka lupa. Dan disitulah masalahnya adalah penerbangan untuk Hamas akan segera meninggalkan bandara. Dan disitulah ia bakalan membuat bubur di halaman belakang. Dan kalian segera buru-buru. Nah, karena kalian ingin bisa pergi ke Hamas, kalian pun akan memutuskan untuk sebuah eksplorasi tersebut selama 45 detik. Dan setelah itu kalian pun akhirnya bersiap untuk segera mencari beberapa barang yang harus dimiliki menuju ke bandara dan menuju ke Rohamas. Setelah mengeksplorasi rumah, kalian pun akan memutuskan untuk mencari barang-barang yang kalian butuhkan untuk segera pergi ke Rohamas.
setelah keluar, ternyata kalian merasa lapar. Akhirnya ayah kalian dan kalian bisa mendapatkan burger. Karena jika tidak, kalian tidak dapat kesempatan untuk segera makan burger. Dan dibagikan deh tuh salah satu yang kalian tersebut. Setelah itu, kalian pun akhirnya menyantap burger tersebut karena kalian sudah kelaparan. Disitulah kalian tiba berbunyi dan ternyata itu adalah dari radio Rusia State News. Aku sebuah berita Rusia State. dan situ radio itu menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu Presiden berhasil menyelamatkan sebuah pesawat yang ada monster di sana. Nah, yang dimaksud adalah penyelamatan pesawat di game Airplane pertama dan Airplane kedua. Nah, kalau bisa ayah mengalami video ini, akan kalian bisa tahu mengapa Pak Presiden menghargai kalian setelah menyelamatkan pesawat tersebut. Nanti akan juga ada alasannya di video nanti. Jadi tonton video ini sampai habis. Nah, disitulah ayah kalian sudah menyadari kalau ternyata kalian agak lambat untuk segera ke bandara. Karena hal itu, ya kalian menyuruh kalian untuk segera mengambil shortcut. Apa? Shortcut ini jatuh kuy. Nah, setelah itu kalian pun harus mengikuti akhirnya ke sebuah galaksi yang diketahui itu adalah penyimpanan dari pesawat kecil. Dan kalian takut ke penyimpanan ini tentang biasa ini kali ya kalau dari sini. Nah, setelah itu ayah kalian membuka pintu galaksi tersebut. Nah, sebelum pintu galaksi tersebut, kalian bisa terkejut karena ada galaksi rumah. Tapi isinya bukanlah mobil, namun isinya adalah pesawat kecil. Dan kalian pun akhirnya naik pesawat kecil tersebut untuk segera sampai Nah, di situ ayah kalian menyuruh kalian untuk segera mencari tempat duduk di salah satu pesawat tersebut. Dan mereka tidak punya banyak waktu karena pesawat buat Bung Hamas akan segera berangkat. Setelah menemukan tempat duduk pesawat, ayah kalian akan memilih kalian di jalanan yang lain. Kalian tidak tahu bagaimana menemukan pesawat tersebut, dan kalian pun harus segera mencari hati-hati karena tidak penumpang. Jadi kalian terjebak, maka terbang kalian kemungkinan besar bakalan berkurang dan kecepatan pesawat terus.
ada yang tahu soal itu. Karena saya langsung melihat ada sebuah mobil polisi dekat dari stasiun sana. Angkatan mereka bergerak dan bandara semakin dekat. Lalu, banyak tersebut ternyata berada di sekitar jalan raya. Kampun akhirnya berusaha untuk segera menyeberangi jalan raya. Namun saat ada menyeberang, tiba-tiba sebuah truk melintas. Dan untuk saja kan bisa menggunakan truk tersebut. Dan kampun akhirnya bisa masuk ke bandara. Dan ternyata penerbangan ke Hamas akan segera meninggalkan bandara. Dan mereka mengatakan kalau itu adalah penerbangan mereka. Namun ternyata ia baru membeli tiket, jadi kalian harus segera membeli tiket sebelum waktu habis. Dapat akhirnya dimasukkan bagasi. Satu, pasti ada. Yang kedua, beli tiket. Dan terakhir, masuk aja ke bagian dalam bandara. Udah deh, selesai. Tiketnya gampang ya kan? Dan tinggal menunggu aja salah satu player untuk segera mendapatkan tiket tersebut. Karena tidak punya tempat untuk menunggu, kampun akhirnya memutuskan untuk segera melewati metal detektor. Bagaimana? Apakah ada senjata dalam tubuh atau tidak? Nah, sosok kru itu menjelaskan kalau kita bisa mencari detektor itu dan bisa ke pesawatnya. Dan kampun akhirnya melintasi metal detektor tersebut. Akan tetapi saat ayah kalian lewat, tiba-tiba indikator dari berat itu berubah menjadi warna merah karena ternyata terdapat senjata. Hal itu membuat kalian jadinya ditahan oleh kru pengecek tubuh, dan security bandara pun akhirnya datang dan menangkap kalian bersama dengan kalian melewati area terlarang saat penerbangan. Sambil sekali lagi kalian melihat ada sebuah mobil polisi. Kepolisian itu menjelaskan kalau mereka melewati area terlarang dan mereka ada masalah besar dan mereka akan melihat polisi. Nah, akibat kalian tahan di bandara, akhirnya kalian ketinggalan pesawat yang dibuang ke Hamas. Dan pesawat tersebut mulai melakukan lepas landas.
pesawat yang barusan lepas landas. Nah, Scar tersebut menyambut kalian dengan tertawa dan dia menjelaskan kalau ia akan membuat dunia menjadi Beyond Blades atau mematikan. Nah, ia menjelaskan kalau ia akan menggunakan semua manusia yang sedang marah untuk membuat tentaranya. Dan ternyata kalian juga akan menjadi bagian dari tentaranya. Dan iya, itulah mengucapkan. Nah, security bandel itu akhirnya balik lagi. Aku minta tolong. Ternyata security bandel tersebut sudah terinfeksi oleh virus dari Skeletons. Kalaupun akhirnya memutuskan untuk keroyokan bersama dengan infeksi bandel tersebut, demi bisa selamat dari anggapan mereka. Untuk segera cabut dari sana dengan menemukan semua signal dan hasilnya tidak terlihat yang dipakai yang bisa ada di mana-mana dan yang memiliki satu persatu. Setelah berhasil melewati pertengkaran tersebut, kalian bertemu dengan Jenderal Ponco. Namun, Ponco hanya sebut Ponco karena dia sudah pensiun dari tentara dan ia adalah mantan jenderal.
sebenarnya ia sama seperti Jenderal Cho atau Monco ini pernah memasukkan kematiannya di game Evan 3, dan sebenarnya kejahatannya membuat ini semua kacau, dan Monco dan Ronald akhirnya bertengkar dengan pertengkaran itu pun terus terjadi sampai hingga Monco menginginkan tadi seperti ada di bersanya dan bukan di Ronald. Dan dia pernah membuat langkah, dia membuat pertimbangan di game pertama dan kedua
Thanatos ini menyuruh Ronald untuk segera menjatuhkan sebuah pesawat. Namun, jika tidak, ia akan mengambil nyawanya dan akan membalaskan dendam perbuatannya. Ternyata itulah yang menyebabkan Ronald menjadi monster di game Airpan ketiga. Hal itu dikarenakan Ronald sendiri tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya pada keluarganya, dan ia gagal untuk membajak sebuah pesawat yang berisikan banyaknya penumpang. Dan alur cerita game Airpan keempat selesai dengan bad ending. Nah, itulah seluruh alur cerita game Airplane. Di sini mau banget kalau aku tidak sempat membuat alur cerita game Crystal Story karena tak sempat. Nah, mungkin aku akan bikinnya nanti di hari Minggu mendatang. Jangan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Jangan saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye.